penikmat film, balik lagi di channel Ikal Review. Hari ini, saya bakal ngebahas film Korea terbaru dari Netflix, yang berjudul Wonderland. Film ini ialah drama fiksi ilmiah, dan jujur aja, genre ini seringkali nggak berhasil dieksekusi sama Korea. Sayangnya, Wonderland juga bukan pengecualian. Wonderland jadi drama fantasi AI dengan konsep tinggi, tapi sayangnya gagal dalam eksekusinya. Padahal film ini penuh sama keindahan visual dan emosi. Film ini disutradarain sama Kim Tae-yong. Film ini punya gambar-gambar yang lembut, hampir seperti dalam mimpi, dengan pacing yang halus banget. Transisi antar adegan berjalan mulus tanpa ada eksposisi yang lompat. Karakter-karakternya nggak pernah berhenti buat menjelaskan apa yang terjadi. Sebaliknya, film ini menyampaikan segalanya secara visual. Kalian cukup perhatikan peristiwa-peristiwa yang terjadi, dan kalian bakal paham alurnya. Sang sutradara percaya pada gambar-gambarnya buat menyampaikan cerita, jadi kalian harus benar-benar fokus sama visualnya. Wonderland nunjukin kita dunia digital di mana orang-orang berkomunikasi melalui ponsel. Yang bikin menarik, orang-orang yang mereka ajak bicara sebenarnya udah meninggal atau keadaan koma. Kenangan-kenangan mereka udah ditransfer ke AI yang membangkitkan kembali wujud mereka. Bayangin aja, kalian ngobrol sama avatar digital yang terlihat dan berperilaku seperti orang yang kalian cintai yang udah meninggal atau koma. Idenya benar-benar menarik, buat ngurangin rasa duka, dan hidup di bawah ilusi bahwa mereka masih hidup. Film ini pada dasarnya ialah kumpulan cerita pendek yang diikat agar jadi satu kesatuan. Cerita berlatar di Korea Selatan di mana teknologi baru yang disebut Wonderland. Tapi, film ini nggak terlalu tertarik buat menjawab pertanyaan seperti siapa CEO-nya, kapan perusahaan ini didirikan, atau apakah ada pesaingnya. Fokus utama film ini yaitu pada emosi dan hubungan antar karakternya. Kayak yang udah saya bilang tadi, film ini tuh dibagi beberapa babak. Misalnya, cerita pertama berpusat pada Bailey, seorang manajer yang telah meninggal dan terjebak dalam simulasi, dalam perjalanan arkeologi ke Timur Tengah dan berkomunikasi dengan putrinya, Jae, yang gak menyadari hal ini. Di tengah-tengah ini, neneknya yang berduka ditugasin buat merawat Jae. Terus cerita kedua, yang bisa dibilang merupakan alur cerita terbaik dalam film ini, mengingatkan saya pada film AI karya Spielberg. Ada seorang wanita bernama Jung In berkomunikasi sama pacarnya yang sedang koma melalui AI. Ketika pacar aslinya terbangun, ini menciptakan dilema tiga arah di antara mereka. Salah satu kelemahan film ini tuh, agak-agak bikin bingung. Misalnya ada karakter bernama Sung Joon yang diperanin sama Gong Yoo. Kalian mungkin bertanya-tanya, dia manusia atau AI? Ternyata, dia ialah asisten virtual yang memastikan sistem Wonderland berfungsi dengan baik. Dan, yang menarik, dia jatuh cinta sama Bailey yang diperanin sama Tang Wei. Kalau kalian perhatiin doi mirip sama Jisoo Blackpink, bener gak? Ini nunjukin kalau AI juga bisa mengembangkan perasaan seperti manusia. Film ini nggak terlalu fokus sama proses kompleks bagaimana kenangan ditransfer ke AI. Yang penting ialah emosi yang disampaikan. Suasana melankolis ngasih nuansa kerapuhan pada semua hubungan dalam film ini. Para aktor terbatas dalam rentang emosi yang terbatas, kebanyakan berair mata, sehingga terasa banget rasa sakit yang mereka alami menjelang akhir film. Tapi, eksekusi film ini terasa sporadis, dan berantakan pada beberapa scene, dan butuh waktu bagi kalian buat masuk ke dalam ritme film ini. Penyuntingan menggabungkan semua cerita ini dan gak membuatnya jelas apa yang kita tonton sampai di titik setengah jalan. Namun, film ini mulai meningkat dari cerita kedua, ada beberapa momen indah dan akting yang sangat baik. Kalian pasti bakal mengharapkan hal tersebut dari jajaran aktor yang begitu hebat dalam film ini. Ya tapi sangat disayangkan soalnya ada beberapa materi yang bagus di sini, tapi terasa terbuang di bawah naskah yang kurang semangat. Saya benar-benar ingin menyukai film ini, tapi film ini bakal bikin kalian merasa acuh tak acuh waktu kredit akhir bergulir. Meskipun ini bukan film fiksi ilmiah yang buruk, ini juga bukan film yang memukau, menjadikannya persembahan yang biasa-biasa saja sama nggak istimewa. Film ini emang nggak punya ide-ide besar atau orisinal, tapi tetap menarik buat ditonton. Suasana yang diciptain sama Tae-yong sang sutradara, tetap ada dalam ingatan kalian bahkan setelah film ini berakhir. Sentimen pahit manis dari karakter-karakternya bikin kita merasakan emosi yang mendalam. Oke, teman-teman, itu dia ulasan singkat dari saya buat film Wonderland. Boleh setuju boleh juga enggak, gimana kalian punya pendapat yang berbeda? Silahkan diskusi di kolom komentar by Suzy. Terima kasih udah nonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like kalau kalian suka. Klik dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa share, sama subscribe serta nyalain bel notifikasinya biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Aku Ikal, pamit undur diri.
Sehat-sehat orang baik, dan sampai jumpa di video berikutnya. Sit there when I'm there. I won't know that I died. 연결해볼게요. 행복하시길 바랄게요. 화이팅! Dope.